Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui pada pertengahan Januari 2026, nilai tukar rupiah dihantam hingga mencapai 16.900. Namun ada sebuah anomali di saat nilai tukar mencapai 16.900, justru IHSG tembus ke 9.000. Tentu apa yang menjadi penyebab dari hal ini bisa terjadi? Pemirsa sudah bersama saya, salah satu anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Haris Turino. Pak Haris melihatnya sebuah hal yang biasa atau tidak saat IHSG tembus ke 9.000, tapi nilai tukar rupiah ini malah justru mencapai 16.900 atau terburuk sepanjang sejarah, Pak. Ya, jadi banyak orang mengatakan ini adalah satu anomali, tapi menurut saya ini bukan anomali, ini hal yang biasa. Karena yang mempengaruhi pergerakan rupiah bukan hanya harga saham, ya, tapi banyak faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Memang yang menarik adalah rupiah adalah satu-satunya mata uang di Asia Tenggara yang melemah terhadap US dollar ketika mata uang kawasan ASEAN ini mengalami penguatan terhadap US dollar. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya adalah katakan seperti SBN, ya, pihak asing yang kemudian banyak menjual SBN, ya. Ini yang menyebabkan nilai tukar juga melemah. Tetapi jangan khawatir, ya kan? Kenapa? Karena satu, BI pasti akan menjagai mati-matian di sini. Ya, angka 17.000 adalah angka psikologis. BI punya cukup banyak instrumen, yaitu instrumen katakan NDF, non-delivery forward, DNDF, domestic non-delivery forward, maupun di pasar spot. Ketika kita bicara soal pasar spot, maka membutuhkan cadangan devisa. Kita punya cadangan devisa yang cukup banyak. Ya, dan yang lebih menarik lagi adalah apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya. Ya, masalah pelemahan rupiah akan mudah diselesaikan dalam waktu semalam katanya. Walaupun saya tidak tahu menyelesaikannya seperti apa. Tapi kalau Pak Haris melihat apakah kondisi rupiah melemah ini akan berlangsung cukup lama, Pak? Atau seperti apa? Atau pemerintah harus mengambil strategi seperti apa untuk bisa menekan lagi nilai rupiah ini? Saya rasa tidak, ya, karena pasti otoritas moneter akan bekerja maksimal untuk mempertahankan di sini, walaupun tentu saja ketika otoritas moneter terlalu kuat, terlalu keras menjagai rupiah, maka para eksportir yang punya dolar juga akan ada kecenderungan untuk tidak menjual dolarnya. Ya, akibatnya kita tahu bahwa suplai dolarnya akan terbatas. Tapi BI saya rasa mampu untuk mengatasi masalah ini dengan baik. Apakah Komisi 11 akan membahas ini dengan BI, Pak? Ya, kita kemarin sudah membicarakan, termasuk adalah kerjasama di KSSK. Kata kuncinya adalah harus ada kerjasama yang benar-benar harmonis antar anggota KSSK, antara Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Selama mereka ada kerjasama yang bagus, maka bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk mengamankan perekonomian di Republik ini. Tapi kan ini masyarakat karena melihat angkanya, Pak, 16.900, jadi sudah mungkin cenderung panik dan ini akan ada ekonomi seperti apa atau faktor global seperti apa sehingga nilai tukar rupiah ini bisa menurun. Nah, kira-kira ke depan, Pak, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah supaya nilai tukar ini bisa terus stabil seperti itu ke depan seperti apa? Ya, kan banyak langkah yang dilakukan dan alhamdulillah, ya, tekanan dari globalnya kan mulai berkurang. Ya, Amerika mulai membatalkan, ya, tarif untuk negara-negara Eropa, ya, sehingga tekanannya berkurang. Tadi malam harga saham Dow Jones naik luar biasa dan ini pasti akan berimbas ke kawasan, ke negara-negara berkembang. Di samping tentu saja memasuki tahun yang baru ini, kalau kemudian pengeluaran pemerintah digenjot sesuai dengan peruntukannya dan dijalankan dengan benar, dengan nurani yang bersih, ya, maka harapannya adalah ekonomi bergulir dan harapan berikutnya tentu rupiah akan terkendali. Terakhir Pak Haris, terkait dengan kita prediksi-prediksian nih, Pak. Ya. Kira-kira ke depan seperti apa outlook dari ekonomi Indonesia di tahun 2026 karena ini bulan Januari, dan gejala-gejala seperti apa nih di ekonomi 2026 ini, Pak? Ya, kita harus sadari bahwa we are not in a very good shape, ya. Kita tidak pada kondisi yang paling bagus. Ya, kita tahu bahwa penerimaan negara mengalami satu tantangan yang luar biasa. Tambahan 450 triliun dari penerimaan pajak
adalah satu tantangan yang besar yang harus diselesaikan oleh penjaga fiskal, yaitu Menteri Keuangan. Ya, di samping itu pertumbuhan ekonomi ditargetkan tahun lalu 5,2%, tetapi kemungkinan pencapaiannya hanya 5,12%. Angka resminya belum keluar, ini hanya hitung-hitungan kami. Kemudian tahun ini ditargetkan di 5,4%. Sementara banyak lembaga di dunia memperkirakan hanya sekitar 5%. Bloomberg, IMF, Paribas itu memperkirakan hanya sekitar 5%. Nah, ini tantangan-tantangan ini tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi otoritas moneter, otoritas fiskal maupun stabilitas sistem keuangan, kerjasama bareng-bareng agar tentu ekonomi ini membaik. Pertumbuhan ekonomi adalah kata kuncinya. Apa sih dampaknya bagi rakyat untuk pertumbuhan ekonomi ini? Kalau ekonomi bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan pesat di 6% bisa 7%, maka akan semakin banyak industri tercipta, semakin banyak lapangan kerja tercipta, semakin banyak rakyat akan mendapatkan pekerjaan, akibatnya semakin banyak rakyat sejahtera, negara akan semakin banyak menerima pajak, dan pada gilirannya tentu akan semakin banyak dana yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk didistribusikan kepada rakyatnya. Itu runtutannya. Baik, terima kasih Pak Haris Turino, dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Haris Turino. Tadi Bapak Haris Turino tetap menekankan bahwa di tahun 2026 ini perlu kehati-hatian karena di tengah ekonomi yang tidak menentu dan perlu dilakukan upaya-upaya strategis dari pemerintah untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Pemirsa, sekian laporan saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, saya kembalikan ke studio.